An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, hadis ini seakan-akan seorang akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. B, seseorang akan menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang lain. Dalam Quran surat An-Najm ayat 38 dan 39 disebutkan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain dan seorang tidak akan mendapatkan apa kecuali yang ia usahakan. Mohon penjelasan antara hadis tersebut dan ayat An-Najm tadi itu. Hadis ini tidak seakan-akan iki tenanan. Ada orang yang datang menghadap Allah dengan punya banyak pahala dari sholatnya, punya pahala yang banyak dari zakatnya, dari infaknya, dari puasanya. Tetapi di samping itu dia juga datang dengan membawa dosa yang banyak. Selama hidupnya tidak pernah tobat, sukanya mencaci, menghina, memfitnah, memaki, menyombongkan diri, memakan harta orang lain, mencuri, korupsi, memukul ini, memukul itu, mukul fulan, mukul fulana, mukul anak, mukul istri. Nek mukul suami ketoke ora mungkin. Menindas fulan, menindas fulanah, kan itu. Juga datang dengan membawa dosa yang sangat banyak, membunuh fulan, membunuh fulanah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka sampai di hadapan Allah nanti banyak orang yang akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu ketika di dunia saya ditumpahkan darah saya oleh fulan, saya dibunuh oleh fulan, saya ditindas oleh fulan, saya didolimi oleh fulan, saya difitnah oleh fulan.
akan datang mengadu kepada Allah. Itulah namanya pengadilan akhirat. Allah ciptakan pengadilan akhirat karena Allah Maha mengetahui pengadilan dunia itu tidak adil. Banyak pengadilan dunia yang tidak adil, tidak lagi membela kebenaran tapi membela yang bayar. Banyak oknum hakim yang seperti itu, tidak lagi memutuskan berdasar kebenaran tetapi memutuskan berdasar siapa yang kuat bayarannya. Oleh karenanya Allah ciptakan pengadilan akhirat untuk mengadili orang-orang yang tidak adil ketika di dunia. Dan pengadilan akhirat ini pengadilan seadil-adilnya. Karena yang jadi pemutus perkara, yang jadi hakim adalah Allah Sang Maha Adil. Allah pasti akan tegakkan kebenaran. Allah akan putuskan seadil-adilnya. Maka orang yang mengadu tadi kemudian oleh Allah diambilkan pahala dari orang yang menindasnya, kalau orang itu punya pahala gitu. Begitu pahalanya sudah diambilkan, datang orang kedua mengadu kepada Allah, ambilkan pahala lagi. Sampai habis pahala orang itu tadi, ternyata masih datang yang mengadu kepada Allah. Terus bagaimana? Allah ambilkan dosa orang yang mengadu tadi, dilimpahkan kepada fulan yang mendolimi, yang menindasnya tadi, sehingga habis kebaikannya numpuk dosanya, kemudian seret masukkan neraka. Itulah orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut Nabi. Loh, apakah itu bertentangan dengan ayat Allah yang dibacakan tadi? Oh tidak, itu sudah hak prerogatif Allah di akhirat nanti. Wala taziru waziratu wizra ukhra, itu maksudnya seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau ada anak maling, bapaknya tidak ikut dosa, wong sing maling anaknya. Kalau anaknya pacaran, bapak dan ibunya sudah memberikan nasihat maksimal, bapak ibunya tidak terkena dosa pacaran anaknya, sing dosa anaknya. Dengan catatan orang tuanya sudah memberikan nasihat semaksimalnya. Putranya Nabi Nuh mati dalam kekafiran, apa Nabi Nuh ikut terkena dosa putranya? Kan tidak. Itu maksud dari wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang berbuat maksiat orang lain, kita tidak akan terkena dosa dari kemaksiatan orang lain itu. Ada misal, miris kita ini sekarang kan lagi banyak itu ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Naudzubillah. Misalkan ada seorang suami membunuh istrinya, naudzubillah, summa naudzubillah. Apakah orang tua suami ini tadi ikut menanggung dosa anaknya? Kan tidak. Tetapi nanti kalau sudah sampai di hadapan Allah, hak prerogatif Allah, kewenangan mutlak ada pada Allah. Salah satu kewenangan Allah, Allah akan ambilkan kebaikan orang yang suka berbuat zalim, suka menindas, suka memfitnah orang lain, untuk diberikan pada orang yang telah dia tindas, pada orang yang telah dia fitnah, yang telah dia sakiti, telah dia caci maki dan lain sebagainya. Kalau sudah habis kebaikannya penindas ini tadi, maka Allah akan ambilkan dosa orang yang ditindasnya,
orang yang didoliminya untuk diberikan kepada orang yang dulu menindasnya dan mendoliminya. Maka habis pahala sholatnya, habis pahala zakatnya, habis pahala puasanya, habis pahala-pahala kebaikannya, numpuk dosanya. Maka seret ke neraka. Dan orang yang sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, itu tentu dia tidak akan mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, tidak mengambil harta orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak memukuli orang lain, tidak menindas orang lain, tidak memfitnah orang lain. Itu orang yang sholat, zakat, puasanya benar. Karena sholatnya betul-betul berfungsi, berarti tanha anil fasya wal mungkar. Puasanya juga berfungsi sebagai perisai, junnah, sebagai perisai dari segala macam kemaksiatan. Mencaci itu maksiat. Terus kemudian memfitnah, al-qadhaf, itu maksiat juga, kemungkaran itu. Terus kemudian wa akala mala hada wa safaka dama hada, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, itu juga bentuk kemaksiatan. Wa daraba hada, menindas, memukul, mengintimidasi, mengkriminalisasi orang lain, menyalah-nyalahkan yang benar. Ini termasuk kemaksiatan. Jadi doroba itu bukan hanya sebatas pukul letterlek begini. Doroba di situ bisa berarti menindas dengan kewenangannya, mengintimidasi dengan kewenangannya, memutuskan perkara dengan kewenangannya, tetapi yang diputuskan bukan berdasar kebenaran, sehingga orang lain tertimpa madharat dari keputusannya. Itu maksud dari wadoroba. Itu semua bentuk kemaksiatan. Maka orang yang sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, dia akan menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang Nabi sebutkan dalam sabda beliau ini. Orang sholatnya benar, dia tidak mudah mencaci orang lain. Karena as-satam itu, mencaci itu bentuk kemungkaran. Maka sholatnya akan menjauhkan dirinya dari mencaci. Orang sholatnya benar, dia tidak melakukan qadhaf, tidak akan tuduh sana tuduh sini, tidak akan fitnah sana fitnah sini. Karena itu perbuatan mungkar, kemaksiatan. Orang yang sholatnya benar, sholatnya akan menjauhkan dirinya dari berbuat fitnah dan seterusnya. Itu hak mutlak milik Allah, sehingga tidak bertentangan dengan ayat tadi. Kalau maksud ayat tadi itu, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka pahala baiknya untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, dosanya juga dia tanggung sendiri. Dosa anak tidak ditanggung, dosa orang tua tidak ditanggung orang tua, dosa orang tua juga tidak ditanggung oleh anaknya. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Tapi kalau ada orang yang datang kepada Allah dengan banyak membawa dosa, sekalipun dia juga punya pahala sholat, puasa, zakat, dia bisa potensi besar menjadi orang yang bangkrut, orang yang pailit. Maka jadilah orang yang sholat, orang yang benar-benar sholat, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Sholatnya harus betul-betul berfungsi. Kalau sholat kita berfungsi, tentu kita tidak akan mencaci, tidak akan memfitnah, tidak akan mengintimidasi, tidak akan mendolimi,
tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan menyerobot tanah orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau orang sholatnya benar.